Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan, Kau beri kami, setiap kami, apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Biar roh hikmat, wahyu dan pengertian ada atas hidup kami Tuhan. Kuasai kami Tuhan, kuasai hati kami Tuhan, untuk mendengar seperti murid mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Wah, saya baru dikasih tahu kemarin kalau hari ini suruh gantiin. Saya udah nanya berapa menit? 30 menit ya, bisa di bawah enggak? Katanya maksimal 20 menit. Aku bilang kalau saya yang lagi magang 15 menit boleh lah ya. Gitu. Sebenarnya saya paling takut sebenarnya kalau yang namanya mimbar saudara. Karena kenapa? Di mimbar ini seperti yang dikatakan bahwa kita tuh jadi akuarium, dilihat orang harus mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan di mimbar dan kehidupan sehari-hari. Tapi saya mau berkata, kalau saya kan kadang juga kita bilang, wah udah Kristen tapi hidupnya masih begitu. Rajin ke gereja tapi hidupnya masih begitu. Udah pelayanan tapi hidupnya masih begitu. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, saya mau bilang ke mereka bahwa masih untung saya ke gereja. Kalau tidak ke gereja mungkin kamu akan nemu versi yang paling buruk dari saya. Gitu. Karena kalau ke gereja masih ada yang nahan. Tapi kalau udah gak ke gereja gak ada yang nahan. Terus satu lagi ayat yang paling saya takut, yang mungkin semua orang Kristen juga takut dan hamba-hamba Tuhan juga takut, di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan 21 sampai 23 ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ayat yang paling mengerikan kalau buat saya pelayanan. Dan saya nggak tahu kalau yang lain, tapi ini paling membuat saya takut. Jadi waktu itu sebelum waktu pertama kali saya mau khotbah di Mamuju, waktu itu saya bawa ayat ini ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa saya jadi jemaat biasa aja, duduk anteng, dengar penyembahan, dengar khotbah. Saya nggak usah lah, saya paling takut ini. Saya bilang ini, apalagi di mimbar, kadang hati ini tidak bisa tiba-tiba berubah di mimbar. Kalau kata Ibu Nani, manusia itu rapuh. Kadang tiba-tiba berubah tanpa kita sadari. Terus saya tanya Tuhan, Tuhan ini piye Tuhan? Ayatnya ini ngeri kalau buat saya. Terus Tuhan ngomong kayak gini, kamu lihat yang mereka yang ngomong seperti itu. Kenapa saya tidak mengenal mereka? Saya bilang kenapa? Karena mereka ngomong, mereka bicara ke saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ini, saya sudah itu. Mereka sedang berkata bahwa semua karena saya. Semua karena manusia. Dan Tuhan ngomong, sekali lagi apapun yang terjadi nak, apapun pelayananmu, tidak pernah ada karena manusia. Itu semua karena anugerah dan kasih karuniaku. Terus Tuhan kasih lihat ayat yang tentang kambing dan domba. Tuhan bilang, kamu lihat ayat kambing dan domba yang itu dibilang, kapan Tuhan haus, saya tidak kasih minum. Kapan Tuhan lapar, saya tidak kasih makan. Kapan Tuhan di dalam penjara, saya tidak kunjungi. Tapi satu sisi ada yang berkata gini, kapan sih Tuhan kamu haus? Maksudnya kapan saya kasih kamu makan? Kapan saya kasih kamu minum? Kapan saya mengunjungi kamu di penjara? Yang satunya berkata, perasaan saya tidak pernah melakukan apa-apa buat Tuhan. Yang satu berkata, saya sudah melakukan ini, itu, ini dan sebagainya buat Tuhan. Dan yang ditolak adalah orang yang melakukan ini dan itu sama Tuhan. Karena kenapa? Mereka membawa jasa-jasanya ke Tuhan. Sedangkan sebenarnya kita ada dalam Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan, itu semua karena anugerah. Saya diberkati satu cerita dari Ko Kristianus AOC. Waktu itu saya ketemu di taman. Terus dia cerita tentang pelayanan. Saya nanya-nanya banyak. Terus dia cerita gini, saya itu pernah nolongin orang
bunuh diri, dia cerita gitu. Jadi ada orang mau bunuh diri di jembatan. Terus tiba-tiba dia lewat naik motor. Dia lihat, terus akhirnya dia motornya diberhentiin dan dia nyamperin orang mau bunuh diri itu. Terus dia ngomong gini sama orang bunuh diri itu, dia cerita lah, ya biasa kan AOC imam, jadi mungkin dia buat pendamaian lah atau apa, saya nggak ngerti. Tiba-tiba orang itu tidak jadi bunuh diri. Terus sampai di rumah, dia itu ngomong gini ke Tuhan, untung ya Tuhan ya, kalau saya tidak ada, orang itu pasti bunuh diri. Mungkin kita berkata, wah Tuhan muji, iya untung ada kamu ya, kalau nggak ada kamu, orang itu pasti bunuh diri. Tapi Tuhan jawabnya beda. Sekalipun tidak ada kamu, saya akan kirim orang lain yang lewat setelah kamu untuk nyelamatin orang itu. Jadi jangan pernah merasa kamu paling berjasa. Tuhan ngomong, ya di situ saya makin ngeh, ternyata semua di hidup kita ini, apapun yang terjadi itu semua karena anugerah. Kalau kita masih bisa melayani, kita masih bisa datang persekutuan PW, kita masih bisa ke gereja ataupun mungkin main musik, apapun pelayanannya, itu adalah sebuah kehormatan, bukan karena kita sendiri. Terus jadi yang saya selalu pakai kalau udah seperti itu jurusnya Pak Yusa. Pak Yusa selalu bilang ini, pokoknya setiap setelah melayani ngomong, saya ini cuman hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang Tuhanku perintahkan. Itu ada di Lukas 17 ayat 10, saudara. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini jurus paling ampuh buat saya. Terus ya kita buka di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya saya mau sharing tentang itu, yang tentang ini mimbar. Tapi hari-hari ini juga seberapa kita percaya kalau Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan, kemarin saya nanya, Tuhan saya mau bagi apa ini besok? Tuhan cerita, Tuhan saya dikasih sesuatu tentang Bapak yang bertanggung jawab. Jadi banyak orang-orang yang akhirnya Bapak itu tidak bisa bertanggung jawab atas hidupnya. Tidak bisa mencurahkan semua berkat, semua kasihnya. Karena kenapa saudara? Karena anak itu keluar dari rumah. Itu ada di perumpamaan anak yang hilang. Kita lihat kalau di cerita perumpamaan anak yang hilang, ada dua anak. Satu hilang karena keluar dari rumah, dan satu hilang di dalam rumah. Kita baca dulu aja ya, biar lama. Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14 sampai 38. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambil anak lembu tambun
itu sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka cita. Sampai di situ saudara. Anaknya keluar dari rumah karena tawaran dunia itu kadang jauh lebih menggiurkan daripada segala sesuatu yang rohani. Kemarin saya ketemu dengan salah satu anak Harvey dari Semarang. Terus kita cerita bertiga waktu itu. Terus kita cerita tentang dia bilang kalau mau bertobat itu harus komitmen. Saya bilang iya memang betul harus komitmen. Tapi ada hal-hal yang orang-orang yang tidak pernah jatuh itu tidak mengerti betapa beratnya kita ini yang pernah jatuh untuk balik ke Tuhan. Karena mereka tidak pernah ngalamin. Mereka cuma bilang, ayo tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Tapi ada hal-hal tertentu yang membuat kita ini tidak bisa lari ke Tuhan gitu loh. Terus teman saya ngomong kayak gini, kamu sih nggak ngerti. Dunia itu nikmatnya minta ampun. Kamu belum ngerasain kan? Makanya kamu bisa ngomong kayak gitu. Kalau kamu udah ngerasain, kamu belum tentu bisa balik gitu loh. Makanya saya bilang sama dia, please jangan dicoba gitu loh. Karena ternyata banyak orang-orang rohani yang saya tahu. Banyak orang-orang rohani yang mereka bosan. Mereka bilang, aduh bosan segini-segini terus. Saya sudah 12 tahun melayani bosan segini-segini terus. Pengen coba gimana sih dunia gitu loh. Saya bilang jangan pernah sekali-sekali dicoba. Sampai saya dengan teman saya ngomong kayak gini, kita aja ini mau keluar ya, kalian ini pengen masuk. Sampai segitunya dunia menawarkan sesuatu yang bisa menarik orang-orang percaya untuk terikat di situ. Itu sangat berbahaya saudara. Akan seperti anak yang terhilang yang pertama. Terus baliknya itu tidak segampang-gampang yang orang cerita. Kalau mungkin waktu jatuh saya tetap dipanggil pelayanan di Mamuju saudara. Tetap khotbah waktu itu. Tapi mungkin kalau orang yang tidak pernah jatuh naik ke mimbar itu gampang naiknya. Tapi kalau kita yang ini terus naik ke mimbar itu, ini kaki rasanya kayak pengen patah gitu, pengen naik mimbar tuh. Karena merasa, aduh kenapa saya harus pelayanan? Harusnya saya bukan tempat saya di sini. Tapi sampai satu waktu saya berkata sama Tuhan, saya bilang Tuhan saya nggak bisa kayak gini-gini terus. Saya harus berubah gitu. Terus seperti anak yang hilang yang pertama, Tuhan bilang ya udah balik. Terus mungkin kalau orang berpikir kita udah jatuh dalam dosa terus balik terus disayang-sayang Tuhan, nggak kayak gitu. Saya menghadap Tuhan setiap hari, saya bilang pokoknya saya mau menghadap Tuhan tiap hari. Saya tidak ngerasain hadirat apapun, saya tidak merasakan sentuhan apapun, saya tidak ada sentuhan seperti hadirat Tuhan yang buat narik saya balik, bikin saya nangis-nangis atau saya ketemu Tuhan, nggak ada. Dan itu tidak berlangsung 1-2 hari, itu berlangsung 6 bulan. Saya bilang sama Tuhan kayak gini, Tuhan pokoknya saya akan tetap datang. Walaupun saya tidak ngerasa Tuhan, saya akan tetap datang Tuhan. Sampai Engkau melihat saya. Jadi saya datang ke Tuhan tuh kering banget saudara. Tahu kan kalau kita berdoa rasanya kering tuh, rasanya kayak gitu. Tapi saya bilang Tuhan saya akan tetap datang walaupun sekering-kering apapun, saya tetap duduk berdoa. Saya tetap cari Engkau, saya akan duduk, tunggu. Dan saya lakukan tiap hari. Dan saya tidak ketemu Tuhan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, tiba-tiba saya lupa waktu itu kejadiannya apa. Tapi tiba-tiba Tuhan itu saya bisa ngerasa hadiratnya. Di situ hati saya, aduh ini yang saya cari dalam hidup saya. Bukan yang lain. Dan sampai sekarang saya cuma tahu tiap hari itu saya harus nunggu, saya harus duduk di kaki Tuhan. Mau Tuhan datang, mau enggak datang, saya yang harus datang duduk di kaki Tuhan. Mau Tuhan ngomong atau enggak, saya akan tunggu di situ sampai selesai. Itu beratnya saudara, makanya saya bilang jangan pernah dicoba yang dunia-dunia. Yang kedua, Lukas 15, kita langsung buka ayat ke-38.
Lukas 15 ayat 38 ya. Yang terakhir 31, sorry. 31. Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." 32. Kita patut bersukacita dan bergembiralah karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Banyak justru juga orang-orang yang hilang dalam rumah Bapa sendiri, hilang dalam gereja, hilang pada saat dalam pelayanan mereka bisa hilang tanpa mereka sadar, tanpa kita sadar bahwa kita telah hilang. Karena kenapa? Dalam pelayanan mungkin kita ke gereja, mungkin kita ke persekutuan, tapi sebenarnya hati kita tuh sudah tidak ada Tuhan. Hati kita tidak percaya lagi janji-janji Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin kita pernah dapat janji Tuhan dan belum tergenapi. Mungkin kita pernah terima, kita dinubuatkan seperti ini, tapi ternyata kita nunggu lama tidak terjadi. Saya mau cerita tentang Maria, ibu Yesus. Kita tahu ibu Yesus pada saat dia dinubuatkan akan anak yang dikandungnya adalah Mesias gitu. Tapi apa yang terjadi setelah dia terima janji? Banyak hal yang harus dia perjuangkan untuk sampai janji itu digenapi. Dia harus mungkin dicemooh, dia hamil di luar nikah. Yusuf harus menolaknya. Mungkin dia takut ditolak karena tiba-tiba mungkin Yusuf tidak percaya kalau beneran dia hamil dari Roh Kudus. Siapa tahu dia hamil dari orang lain gitu. Tapi Tuhan menetapkan langkah-langkahnya sampai janji itu tergenapi dalam hidupnya. Dan daya tahan Maria itu memberkati saya untuk belajar menunggu janji Tuhan atas hidup saya. Satu lagi contoh yang orang terima janji dan dia bertahan sampai akhir itu, saya lagi baca bukunya Heidi Baker. Jadi dia seorang hamba Tuhan di Mozambik. Waktu pertama kali dia terima janji Tuhan di salah satu KKR besar, dia itu terima janji Tuhan bahwa yang buta akan melihat, yang bisu berbicara, yang sakit akan sembuh, yang mati akan dibangkitkan. Dan dia kepenuhan Roh Kudus selama 6 hari waktu itu. Orang bilang, wah luar biasa nih, kepenuhan Roh Kudus 6 hari sampai dia harus digotong ke kamar mandi buat buang air kecil. Dia sudah berpendapat bahwa saya dapat sesuatu yang besar dari Tuhan. Akhirnya singkat cerita dia balik ke Mozambik. Dia pegang janji Tuhan. Dia balik ke Mozambik, terus di Afrika. Sampai di sana dia mulai mendoakan orang. Yang tuli dia doakan, yang buta dia doakan, tapi nggak ada yang sembuh satupun. Dan bahkan keuangannya itu menjadi buruk. Banyak keuangannya jadi tidak bagus di tahun pertama. Orang-orang yang mereka layani, anak-anak Mozambik dan mungkin juga anaknya kena sakit malaria dan parah divonis dokter sakit apa. Dan anak-anak yang mereka layani itu kakinya digigit cacing, digigit tikus di dalam tenda karena mereka nggak punya uang sama sekali. Dan itu dia bertahan selama 1 tahun. Dan setelah 1 tahun Tuhan menggenapi janjinya. Dan akhirnya pelayanannya sampai sekarang dibuat besar. Bahkan bukan cuma dia melakukan mujizat, tapi jemaat dia juga bisa melakukan banyak mujizat, menghidupkan orang mati, yang buta melihat, tuli mendengar. Hari-hari ini yang saya mau berkata saudara, seberapa kita mau menunggu, seberapa kita tahan, seberapa kita kuat untuk tetap ada di dalam Tuhan. Karena dia adalah Bapa yang bertanggung jawab. Saya tidak mengerti mungkin saudara punya Bapak kita masing-masing seperti apa, tapi saya punya itu Bapak yang bertanggung jawab, Bapak dunia ya. Papa saya itu selalu ngomong kayak gini, pokoknya Papa itu tidak mau beranak, istilah kasarnya gini, Papa itu tidak mau beranak seperti anjing. Bapakku ngomong kayak gitu. Saya bilang, maksudnya apa Pak? Anjing itu kalau anaknya udah gede cari makan sendiri-sendiri. Tapi Papa itu maunya kamu, Papa sediain semuanya, mau sediain tempat usaha, modal usaha, sampai benar-benar kamu ini, itu pun tidak dilepasin. Masih tiap hari ditanyain gimana hari ini penjualannya kayak gitu. Papa saya sangat bertanggung jawab. Jadi pada saat ketemu sama Bapak Yesus, saya
belajar, sampai sekarang pun saya belajar percaya kalau dia bertanggung jawab atas hidup saya. Satu kesaksian terakhir saudara, sebelum saya selesai, tentang tanggung jawab Yesus, tanggung jawab Bapa di surga itu atas hidup saya. Jadi ya waktu itu saya pernah cerita, sampai hari ini saya itu masalah urusan makanan pun saya sudah tidak pernah terlalu beban di situ, karena setiap hari saya dapat makanan saudara, dan itu makanannya enak. Terus waktu itu saya saya rencana waktu itu saya udah bilang sama Tuhan, saya ini kayak udah tidak ada kerjaan kayaknya ini, kayak saya cuman ke taman gitu-gitu. Saya tuh pengen ke pulau-pulau gitu loh, maksudnya saya tahu jatah saya ke pulau-pulau. Jadi waktu saya bilang, aduh Tuhan, takutnya ntar kalau negur aku kayak Elia, apa kerjamu di sini, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus ya udahlah Tuhan, ntar kalau tanah saya laku, saya mau ke pulau-pulau lagi. Soalnya waktu itu saya memang nggak punya duit, mau ke pulau-pulau pakai duit apa. Terus udahlah, saya bilang udahlah, tunggu tanah saya laku, saya ke pulau-pulau Tuhan. Terus tiba-tiba waktu itu saya pergi makan sama siapa, Tante Sian sama Tiur kemana gitu. Tiba-tiba teman saya itu WA, gimana? Kamu kalau pelayanan biasa habis berapa? Saya bilang kemarin waktu saya di Tentena tahun kemarin itu saya habis 20 kok. Tapi ini saya mau pergi lagi nih. Saya mau keliling Sulawesi Tengah, saya bilang kayak gitu. Dia bilang, berapa biayanya? Saya bilang mungkin sekitar 20 sampai 50 juta. Terus dia bilang begini, wah, saya itu dikasih tahu Tuhan harus ngasih 50 juta ke pelayanan. Tapi udah 1 bulan ini saya bingung mau kasih kemana. Pada saat kamu nyebut 50 juta, saya merinding kok gitu katanya. Kayak buat Koko nih, nomor rekeningnya berapa? Langsung ditransfer 50 juta ke rekening saya saudara. Jadi saya sudah punya 50 juta. Jadi yang saya mau pakai buat rumah saya udah laku, akhirnya saya setor ke Bapak Kaleb buat taman. Karena saya udah terima yang 50. Setelah itu beberapa hari setelah dia transfer 50 juta, terus beberapa hari waktu saya di Bali, dia ngomong lagi gini, kok saya transfer kamu 50, ini baru beberapa hari, belum seminggu, saya terima lagi puluhan juta nih. Mau nggak saya transfer lagi? Saya bilang enggak usah. Saya selesai dulu yang 50 gitu loh. Saya senang terima 50 juta saudara. Awalnya saya cerita ke mami, saya cerita ke siapa, tapi malamnya saya mikir, saya harus tanggung jawab sama yang 50 juta. Kalau tanggung jawab ke teman saya, dia cincai lah, saya mau pakai apa aja. Tapi tanggung jawab saya ke Tuhan, itu yang paling berat menurut saya. Makanya pas dia mau kasih lagi berapa puluh juta, saya bilang stop dulu. Nanti kalau saya butuh, saya ngasih tahu. Gitu loh. Sampai saya tuh kadang nangis, pelayanan Tuhan sediakan, makanan Tuhan sediakan. Kadang kalau di kosan nih, udah di meja tuh udah banyak makanan. Biasa dari siapa. Saya tuh sampai kalau lihat telur ceplok aja tuh saya nangis saudara. Saya bilang, ya ampun Tuhan, sampai telur ceplok aja kamu kamu perhatiin gitu loh. Jadi kayak, aduh Tuhan, kadang kayak ngomong kayak gini, hidup saya ini juga tidak benar-benar banget. Saya mengaku dosa, saya tidak pernah deklarasi gitu kan. Tidak pernah kayak tiap pagi tuh manggil berkat sana berkat sini, saya nggak pernah saudara. Karena bangun pagi aja tuh menurut saya sudah bayar harga. Mungkin kalau saudara yang biasa PW pagi, saya tuh kalau bangun jam 6 itu rasanya, aduh Tuhan Yesus, tolong saya gitu loh. Karena saya orangnya tidak pernah bangun pagi. Di rumah saya tuh bisa bangun jam 10, jam 11, kadang jam 1 siang. Jadi tiba-tiba harus bangun jam 6 pagi, itu saya merasa itu bayar harga buat saya. Terus harus menyempatkan deklarasi, kayaknya tidak sempat gitu loh. Jadi saya kadang ngomong ke Tuhan, aduh Tuhan, saya ini orangnya tidak benar-benar banget, enggak hidup saya juga masih kadang kayak mungkin nyakitin hati Tuhan saudara. Tapi saya diberkati dengan begitu banyak. Saya berkata, ya Tuhan, Engkau adalah betul-betul Bapa yang bertanggung jawab. Tidak pernah dia tidak bertanggung jawab. Tetapi kuncinya cuma satu, kita harus tetap ada dalam rumah. Jangan sampai keluar dari rumah. Jangan sampai keluar dari tudung. Jangan sampai keluar dari kasih karunia Tuhan dengan berkata apa? Wah Tuhan jahat. Tuhan tidak berkati saya. Sampai tuh tadi saya di situ sampai ceritanya kayak gini. Tuhan itu seperti ngomong kayak gini. Mereka itu mau apa lagi dari saya?
Mungkin hanya karena uang 1 juta atau 2 juta, mereka ninggalkan saya. Mungkin hanya karena masalah rumah, sakit, mereka ninggalkan saya. Apalagi yang mereka mau dari saya? Saya sudah kasih segala-galanya. Dan mereka tetap mau meninggalkan rumah dan tidak mau tinggal tetap dengan saya di dalam rumah. Mungkin itu saja yang saya sharing hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi dikatakan jangan ninggalkan rumah, tapi juga jangan hilang kalau udah di rumah, ya. Jadi kemarin pada saat tanggal 9 ya, tanggal 9 ya, itu kan makan roti, ya kan, roti profetik itu. Nah, saya dapatnya apa? Gini, berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Saya renungkan, berlindung kepada Tuhan, kamu akan berbahagia. Lalu saya setelah renungkan, nah contohnya yang tadi Riko ngomong, karena dia berlindung, ada di dalam pengcoveran Tuhan, ada di rumah dalam perlindungan dari Tuhan, maka hidupnya akan bahagia. Nah, saya merasakan iya ya Tuhan, kebahagiaan itu kalau kita berlindung, berarti ada dalam pengcoveran Tuhan. Kalau kita ada di dalam pengcoveran Tuhan, ya di rumah artinya, itu kita akan menikmati segala sesuatu. Nah, saudara, saya merasakan iya ya Tuhan, saya ini kok sama ya. Ternyata saya itu sudah hampir 15 tahun, ya hampir 15 tahun pensiun ya. Karena saya pensiun itu umur 67 ya, 67. Sekarang saya sudah 78, berarti 11 tahun ya. Saya rasakan di dalam perlindungan Tuhan, di dalam perlindungan Bapak yang tanggung jawab. Tadi diceritakan tentang Bapak yang tanggung jawab. Saudara, jadi jangan keluar dari rencana Tuhan. Hidup dalam pengcoveran. Kamu ada dalam pengcoveran Tuhan. Jangan keluar. Maka engkau akan mengalami yang dinamakan berbahagia itu. Hidup di dalam Tuhan itu sangat berbahagia. Memang yang tadi dikatakan menanti ya, menunggu itu memang dibutuhkan kesabaran. Tapi kalau dalam kita menunggu itu, kalau zaman sekarang menunggu itu tidak masalah. Karena ada temennya kita. Apa temennya? Gadget ya. Coba kamu mau menunggu berapa jam sekalipun, kalau ada temannya gadget itu rasanya, oh kok sebentar ya gitu ya. Mau kemana lagi? Oh kamu sudah selesai. Rasanya seperti itu. Tapi lebih daripada semuanya, kalau Yesus ada di dekatmu, engkau tidak akan merasa kesepian ya. Percaya saudara, saya ini tinggal sendirian ya, satu rumah yang Tuhan anugerahkan begitu gedenya sejak tahun 2003 itu suami saya meninggal, anak masih sekolah, saya itu tinggal sendirian ya. Saya rasakan tidak kesepian ya, karena saya tahu siapa yang mendampingi saya. Kemanapun juga percayalah, kalau kita ada dalam pernaungan Bapak menjagai kita. Sekalipun kita sendiri, kita enggak sendiri. Ada figur pribadi Yesus yang selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pujian dan penyembahan selama 1 jam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan,
bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Kami tadi sudah berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami sudah memberkati bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau mendengar apa yang sudah kami nyanyikan tadi, apa yang sudah kami perkatakan tadi. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini ya Tuhan, apabila dalam kehidupan kami, dimanapun juga kami berada saat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang streaming, kalau saat ini menghadapi suatu kesepian, merasa sendiri, merasa ditinggalkan, merasa doanya tidak dijawab-jawab, Bapak, saat ini kami datang, hampiri akan mereka ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, berikan pengertian-Mu bahwa Engkau akan memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Semua pergumulan yang dihadapi, biarlah kuasa-Mu yang disempurnakan. Kekuatan yang berasal daripada-Mu membuat kami menjadi kuat kembali. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa buat cuaca saat ini Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu. Berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu. Sehingga keadaan cuaca apapun juga tidak berpengaruh dalam hidup kami Tuhan. Karena kami ada di dalam pengcoveran yang daripada-Mu. Dan Engkau memberikan kepada kami daya tahan tubuh. Oleh karena itu saat ini kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima daya tahan tubuh yang baru memasuki akan tubuh kami. Sehingga semua yang tidak baik dalam hidup kami, semua yang membuat sakit penyakit akan diperangi dengan daya tahan tubuh yang berasal dari surga. Sehingga kami mengalami kesehatan dan kekuatan. Kami adalah orang-orang yang dibedakan Tuhan, karena kami tinggal di Goshen. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, dengan keadaan situasi yang sekarang, mungkin banyak perkara yang kami hadapi, bukan sekedar sakit penyakit, tetapi keadaan perekonomian kami. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau yang menjanjikan 5 roti 2 ikan, maka akan cukup bahkan berlebih. Kami percaya Tuhan, dalam masa-masa kesukaran Engkau tetap akan mencukupkan bahkan berlebih. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian ini kami panjatkan kepadamu karena Engkau luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ada dalam pengcoveran-Mu Tuhan. Cover kami saat ini. Cover mata kami supaya mata kami tetap tertuju kepadamu. Cover telinga kami supaya telinga kami hanya mendengarkan apa yang Engkau mau. Cover bibir mulut kami untuk kami dijaga mulut kami untuk tidak berbuat dosa. Hati kami Tuhan ada di dalam pengcoveran-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau sendiri yang akan menghancurkan dan membuang, memotong semua dalam hidup kami. Ini tangan kami Tuhan, kami minta pengcoveran yang daripada-Mu. Kaki kami pun Tuhan,
biar ada dalam pengcoveran daripadamu. Sehingga perjalanan kami hari ini, apapun yang kami kerjakan hari ini, pas di hatimu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Engkau pagari perjalanan kami. Engkau pagari apapun yang kami kerjakan. Biar semua berkat-Mu kami terima dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semua.